Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita konsentrasi bagaimana loving God. Dan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sebelum Allah yang adalah God is love, yaitu menyatakan kasihnya kepada kita melalui pemberian putranya kepada kita. Di dalam satu perumpamaan sangat terkenal, yaitu The Good Samaritan, maka Tuhan Yesus didatangi seorang guru atau ahli Taurat, dan dia mencoba Yesus. Guru, dia panggil dia Rabi, berarti mengakui bahwa Yesus punya pengetahuan. Apa yang harus ku perbuat? What must I do untuk mewarisi hidup yang kekal? Saudara, itulah agama, yaitu do, melakukan. Saudaraku, tanda juga untuk mencapai, menerima eternal life. Tetapi dalam Kristus bukan do, tapi done. Sudah selesai, it is done. Sudah selesai, tetelestai. Kita tinggal menerima karyanya. Dan kemudian dia pada waktu itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Guru besar ini tanya pada seorang guru, dan dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada saat untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal itu, di mana ada seorang Yahudi yang baru kebaktian turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah jalan dia dirampok dan dihajar habis-habisan. Pelajaran pertama, jangan pernah hidup ini berjalan sendiri. Tidak ada orang selamat dengan berjalan sendiri. Harus bersama kelompok, ya tak? Karena banyak pencuri, pembunuh, pembinasa di dunia ini. Dan kemudian kita lihat seorang imam melihat orang yang sudah hampir mati itu, dia mengambil jalan yang lain. Seperti dia menjadikan mata buta dan menutup telinganya. Kemudian muridnya, seorang Lewi, juga melakukan yang sama. Lalu muncul seseorang yang tidak disangka-sangka. Waktu dia berteriak, tolong. Seorang Samaria. Orang Yahudi sangat resist kepada orang Samaria yang dianggap sudah campuran bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita lihat bagaimana orang Samaria ini, yang saudara harus tahu bahwa Yesus dibilang kerasukan setan, dibilang orang Samaria, dibilang tidak kudus, dan orang ini menolong. Ya, dia membalut orang ini, memberikan anggur, dan juga sebagai disinfektan mungkin diurapi dengan minyak, dibawa ke sebuah penginapan, dibiayai semuanya. Lalu saudaraku, Yesus tanya balik, nah menurut kamu sekarang, siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan kebaikannya. Bahkan saking rasisnya dia tidak bilang orang Samaria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perbuatlah demikian, dan kamu akan hidup. Dan kita harus tahu, di dalam Kristus ini bukan do tapi done. Dan eternal life diberikan pada awal. Sebab barang siapa mendengar dan percaya, maka dia sudah menerima hidup yang kekal, tidak akan turut dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah hidup yang kekal itu. Dan tandanya engkau mengasihi sesama. Dan kita harus hancurkan roh rasialisme di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Senang sekali kita bisa ada kembali di tempat ini. Suatu sukacita bagi kita. Coba lihat kiri kanan dan berikan senyum yang paling baik. Katakan selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Wow. Selamat datang untuk PKB Bahtera Kasih. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, bapak-bapak ini akan memuji menyembah Tuhan bersama, nanti sebentar, ya, mempersembahkan pujian bagi Tuhan setelah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Nah, hari ini kita dalam tema bulan ini adalah loving God. Tapi dalam loving God ini saya akan berbicara tentang the law of love. Ya, hukum kasih itu. Minggu lalu Pak Jonathan sudah membahas tentang hukum kasih. Bahwa kasih itu adalah hukum. Kasih itu mempunyai tujuan. Kasih itu adalah identitas kita. Amin.
Nah, kasih itu bukan ada di luar. Kasih itu ada di dalam kita. Karena ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bangsa budak. Tetapi kemudian Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Di Gunung Sinai, mereka menjadi bangsa yang berdaulat. Raja mereka adalah Allah sendiri. Lalu kemudian mereka diberikan hukum 2 loh batu itu, dekaloh itu. Lalu kemudian dalam perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, 40 tahun mereka melancong di padang gurun. Ya, berapa tahun? 40 tahun. Ya, mereka bertamasya di padang gurun dan sukanya mereka di padang gurun. Kenapa mereka ada di padang gurun? Karena mereka jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada kalanya mereka bersuka cita, tapi ada kalanya mereka mengeluh pada Tuhan. Mereka memberontak dari Tuhan. Inilah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sehingga Yeremia 31 berkata, aku akan memberikan kamu hati yang baru. Dan rohku akan berdiam di dalam kamu. Lalu kemudian terjadi peristiwa Pentakosta, hari yang ke-50. Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Dan hukum itu, hukum yang ditulis di batu itu, kemudian oleh Roh Kudus dituliskan di dalam hati kita. Amin. Berarti hukum ini ada di dalam kehidupan kita. Sehingga coba kita lihat Markus 12 ayat 28 sampai yang ke-34. Markus 12 ayat 28 sampai yang ke-34. Kita baca bersama-sama, sudah ada juga di LCD. Ya, Markus 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Lihat, Yesus diuji dengan banyak pertanyaan dari kaum Saduki dan ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Ya, tetapi kemudian ada seorang ahli Taurat yang mengatakan bahwa jawaban Yesus ini benar. Seringkali kita fasih dalam berdebat. Betul? Kita berusaha untuk menjatuhkan orang dengan argumentasi kita. Debat itu berusaha untuk apa? Ada yang berkata, bisakah kita berdebat? Bisa. Tidak dilarang untuk berdebat. Tetapi motivasinya apa? Ya, kita bisa bersoal jawab tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi motivasinya apa? Ya, untuk menjatuhkan orang atau untuk menambah wawasan kita. Tapi ada orang yang senang seperti ini. Ya,
Orang yang senang. Nah, itu di mana banyak? Di gereja banyak. Di pelayan-pelayan Tuhan banyak. Jemaat Tuhan banyak juga. Ya, hamba-hamba Tuhan lebih banyak lagi. Ya, semua lapisan akan selalu mengutamakan egonya. Saya lebih, saya lebih, saya lebih dari dia. Ya, padahal tong kosong berbunyi nyari. Lalu ahli Taurat ini berkata, jawaban Yesus itu benar. Lalu kemudian dia berkata kepada Yesus, bertanya, hukum mana yang utama? Yang terutama. Ingat, di dalam kita ada hukum. Tapi hukum apa yang paling utama dan terutama? Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eka. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini hukum. Lalu kemudian karena dia, sekarang ada seorang hamba Tuhan memperdebatkan tentang Tritunggal. Ya. Allah itu esa, esa itu bukan satu angka. Esa itu bukan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 angka. Esa itu satu dalam kesatuan. Ya, Esa itu satu dalam kesatuan. Allah kita, Allah Tritunggal, satu, tetapi dalam 3 keberadaan. Ya, sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sama-sama Allah. Betul kan? Sama-sama Allah. Tapi sebagai Allah Bapa, Allah yang menciptakan, Allah Anak, Yesus Kristus. Yesus bagian dari Tritunggal. Dialah Allah, dialah Sang Firman itu. Teofani dalam perjanjian lama yang menyatakan ada seperti seorang anak dewa, ada yang seperti seorang anak Allah. Itulah Yesus, Sang Firman itu. Teofani itu. Dia berinkarnasi, Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus Kristus berdiam Sang Firman. Jadi Yesus bisa dikatakan 100 atau sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Karena tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa manusia selain Tuhan. Yesus berkata, pergilah dosamu sudah diampuni. Betul kan? Dia membangkitkan orang mati. Bahkan dia menjadi penebus juru selamat. Yesus juru selamat, iya. Lukas berkata, dia juru selamat, namun dia Kristus dan Tuhan. Kristus, dia yang diurapi, dialah Raja itu, dialah Tuhan. Perbuatan-perbuatannya menyatakan kekuasaannya, kedaulatannya atas alam semesta ini. Siapakah yang bisa meneduhkan badai? Ada di antara Bapak Ibu, di belakang sini ada laut. Tengah-tengah ombak yang tinggi, Bapak Ibu berdiri, bisa enggak teduhkan badai? Tapi badai, alam takluk di bawah kaki Yesus. Amin. Roh Kudus diberikan ketika Yesus naik ke surga. Tritunggal ini merupakan pernyataan iman kita dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Amin. Oke. Allah kita Esa, tetapi Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam keesaannya. Ya. Nah, lalu Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Inilah hukum itu. Hukum yang terutama, paling utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu. Siapa manusia ini? Siapa manusia ini? Orang yang satu kampung dengan kita? Siapa manusia ini? Kita semua. Saya dan saudara. Yang melayani pakai batik, saya tidak pakai batik. Apakah saya bukan manusia? Apakah hanya tampilan saya yang membedakan kita sebagai manusia? Tidak kan? Betul kan?
orang cenderung melihat apa? Penampilan, baru menganggap seseorang sebagai manusia. Siapakah manusia itu? Kita semua. Coba lihat kiri kanan, kamu manusia enggak? Coba berdiri misalnya, kakimu naik enggak di atas lantai 5 cm? Bukan manusia enggak? Melayang enggak? Emangnya Superman? Emangnya hantu? Ya kan? Kita semua manusia berpijak di tanah yang sama. Duduk di bangku yang sama. Makan makanan yang sama. Ada di sini yang makan besi? Tidak ada kan? Semua makan nasi kan? Dan teman-temannya. Kapurung. Apalagi? Coto. Saya suka kapurung, saya suka coto, saya suka makan. Makanya badanku dulu tak begini. Dulu saya kurus krempeng Bapak Ibu. Tapi karena istri saya baik, mertua saya baik. Ya, haleluya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti apa? Dirimu sendiri. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau saudara lapar, saudara makan, betul kan? Saudara pelihara dirimu sampai bangka-bangka kayak begini. Tapi kalau lihat orang lain, diselei. Nah firman Tuhan, kalau kamu ingin orang lain berlaku sama, melakukan yang baik terhadapmu, lakukan juga itu terhadap orang lain. Kalau saya misalnya, saya ini tidak suka digosipin orang, maka saya jangan gosip. Coba lihat kiri kanan. Oke. Lalu kemudian ahli Taurat ini berkata, tepat. Dia tidak memperdebatkan. Tepat. Lalu dia berkata, memang mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Mengasihi sesama itu harus dengan seperti dirimu sendiri. Itu lebih jauh utama daripada semua korban bakaran. Percuma kita membawa persembahan yang banyak, tetapi kita membenci saudara kita. Percuma kita beribadah tiap minggu, dilawat Tuhan sampai nangis-nangis. Keluar jadi tukang gosip lagi, menyakiti hati sesama. Itu dia yang di belakang. Mantap. Nah, jadi percuma kita melayani, tapi percuma saya jadi hamba Tuhan. Tapi, betul kan? Lanjut. Hukum yang terutama ini berbicara tentang hukum kasih. Jadi kehidupan kita didasari oleh hukum. Hidup kita ini didasari oleh hukum. Hukumnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia baik, dia mengasihi saya dan saudara. Kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Dapatkah kita membalas Tuhan dengan segenap perbuatan kita? Tadi Pak Arifin bilang kasih itu bukan perbuatan. Kasih itu bukan dinyatakan hanya dengan sekedar memberikan sesuatu. Traktir. Tidak. Tapi kasih itu adalah seluruh kehidupan kita. Kasih itu adalah saya. Karena Allah berkata, kasih itu adalah Allah. Allah itu berdiam di mana? Dalam saya dan saudara. Amin. Berarti kasih itu, hukum itu ada di mana? Di dalam. Allah adalah kasih, berarti Allah adalah hukum itu. Kita telah mengenal dan telah percaya dalam satu Yohanes itu percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Inilah dimensi kasih itu. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dan ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, ini berbicara tentang dimensi kasih. Oke, kita lihat lagi. Bahwa kita ini hidup dalam dimensi kasih. Apa itu dimensi kasih? Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami, mengenal, mengalami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Kasih. Amin. Nah, ini dimensi kasih. Bahwa kita harus berakar tertanam dalam dimensi kasih. Bahwa betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tak terukur. Yesus memberikan hidupnya, nyawa. Dia mengasihi kita. Inilah dimensi kasih. Nah, dalam dimensi kasih, yang berlaku itu adalah hukum kasih. Dalam dimensi kasih, yang berlaku itu adalah hukum kasih. Bahwa kita ini ada hidup tinggal dalam dimensi kasih. Nanti sebentar saya akan jelaskan lagi. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam kita ada kasih dan kita hidup dalam dimensi kasih. Ya, nah sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Slide berikutnya. Apa itu dimensi kasih? Ah, ini dia. Coba perhatikan baik-baik. Di situ dimensi kasih berbicara betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Seumpama saya analogikan dengan sebuah kubus, box, ya, dos, atau ruangan ini. Ada tinggi, ada panjang, ada lebar, ada dalamnya, toh? Betul? Ini dimensi kasih. Box ini merupakan dimensi kasih. Dimensi kasih ini mempunyai dasar hukum atau penyangga tiang-tiang daripada dimensi kasih. Dasarnya adalah hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat bahwa kamu harus berakar. Berakar berarti tertanam, nancap. Di dalam apa? Kasih. Hukum kasih itu. Indonesia punya hukum enggak? Apa yang dasar hukum bangsa Indonesia? Undang-Undang Dasar 45. Dan kita yang ada di bangsa ini, yang tinggal, harus hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Betul kan? Sama. Dalam setiap kita, saya ini ada dimensi kasih yang melingkupi saya. Dimensi kasih ini yang berlaku adalah hukum kasih. The law of love.
Oke. Kita ada dalam ruangan ini, betul kan? Ruangan ini sejuk, betul? Kita menikmati ruangan ini. Kita menikmati fasilitas, kebaikan, kenyamanan ruangan ini. Nah, Bapak Ibu enak kan? Ada AC dingin kan? Tetapi apa yang membuat panas ruangan ini? Kalau AC-nya mati, iya. Tapi lebih daripada itu, AC-nya tetap ada. Apa yang membuat panas ruangan ini? Kalau ada pintu yang terbuka, ada celahnya. Betul kan? Maka yang dari luar bisa masuk mempengaruhi yang di dalam. Kita punya hukum. Kita hidup dalam dimensi kasih. Tapi kenapa masih ada pertikaian? Kita punya hukum. Kita tinggal dalam dimensi kasih. Kasih ada di dalam kehidupan kita. Kenapa masih ada gosip? Suka menjatuhkan orang. Kenapa? Karena kita membiarkan yang dari luar masuk mempengaruhi yang di dalam. Paham? Betul? Buka ini, buka jendela ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Agak panas. Iya kan? Indonesia punya undang-undang dasar. Iya. Tetapi apa yang mengakibatkan ada yang kemudian berlaku kasar, ada yang baik. Karena membiarkan nilai-nilai dari luar, budaya-budaya dari luar masuk mempengaruhi kehidupan kita. Kita ada dalam kerajaan Allah, hukumnya adalah hukum kasih, nilai-nilainya adalah kasih, maka kita harus tinggal dan melakukan itu, betul kan? Setuju? Setuju? Jadi kita ini ada dalam dimensi kasih. Jangan buka celah seperti Kain. Kain itu ada tinggal dalam kasih anugerah Tuhan. Walaupun persembahannya ditolak, tapi Tuhan tetap mengasihi Kain, betul kan? Tapi dia membiarkan apa? Amarah. Dia buka celah. Nilai yang dari luar masuk. Mempengaruhi kehidupannya. Dia melakukan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Yang tidak seharusnya dia lakukan. Kalau saya dan Bapak Ibu tinggal dalam dimensi kasih. Harusnya kita tertanam. Bahkan dikatakan dipenuhi. Apa dipenuhi? Diisi, dilimpahkan, disempurnakan dalam apa? Seluruh kepenuhan Allah. Dalam kasih itu. Ibaratnya kalau Bapak Ibu ada di kolam, berenang dan menyelam itu berbeda kan? Berenang itu ada di atas, menyelam itu ada di dalam. Betul kan? Di dalam, dilingkupi. Kalau ada di kolam, dilingkupi oleh air kolam. Kita ini dilingkupi oleh kasih Allah. Makanya kasih Allah memenuhi saya. Hidupku dikelilingi oleh kasih Allah. Makanya kita harus hidup sesuai dengan hukum kasih. Lanjut. Dalam dimensi hukum kasih, ada kasih kepada Tuhan. Apakah kasih kepada Tuhan itu? Bagaimana bentuk kasih kepada Tuhan Allahmu? Ulangan 8 ayat 3 berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan apa? Takut akan Dia. Nah, takut akan Tuhan, fear the Lord, atau dalam bahasa Ibrani yare, itu adalah to stand in awe atau be awed. Wow. Kita nyanyi, ku kagum, hormat akan engkau. Betul kan? Kagum. Awesome. Mengagumkan. Membuatku terpesona. Ku terpesona, terpesona anugerahmu. Itu ciptaan Bapak Jonathan Patiasina. Ya, dapatkan di
tokoh-tokoh. Ya, gembala kita menciptakan banyak lagu, termasuk tadi itu. Terpesona anugerahmu. Cari di mana? Di YouTube ada, toko-toko YouTube ada semua ya. Oke, awesome, kagum, heran. Kita memuji Tuhan, betul kan? Oh tadi faithful God. Wow. Tuhan baik. Apa yang membuat kita terpesona? Karena ada yang dikeluarkan oleh orang itu. Betul kan? Apa yang membuat kita terpesona kepada Tuhan? Apa kita mengagumi karya Tuhan? Kita kagum akan Tuhan. Dan karena kekaguman itu membuat kita terpesona. Wow. Tapi bukan hanya sekedar itu. Di sini dikatakan bahwa kita kena pesona itu. Kenapa kita kena pesona? Kenapa kita kena daya tarik? Kenapa kita terpikat hati kita? Sebenarnya karena kasih Tuhan. Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Bukan karena suara kita baik. Semua kita bisa berhak untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kita terikat, terpikat dengan kasih Tuhan. Amin. Kalau kita terpikat dengan kasih Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dalam dimensi kasih kepada Tuhan, slide berikutnya, bahwa kita harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu berarti kita harus takut pada Tuhan. Maka kita akan apa? Berpegang pada perintahnya. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jangan jalan sendiri. Ada lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Ada masalah, ada persoalan, nyanyi pujian ini. Tapi ketika diberkati Tuhan, ku mampu jalan sendiri. Saya sudah diberkati Tuhan. Adakah begitu? Dalam setiap keadaan, jalani jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan. Oh, tapi Pak, saya kan bekerja di marketplace. Kalau di marketplace itu merupakan dunia tipu-tipu. Di dunia tipu-tipu. Jadi kita tidak bisa Pak. Tidak bisa putih polos, kita dimakan. Tapi firman Tuhan katakan, pegang perintah Tuhan. Dalam 10 hukum itu, ada 4 hukum kepada Tuhan. Selebihnya hukum untuk sesama. Betul kan? Jangan mencuri, jangan mengingini, jangan membunuh. You bersaing boleh. Firman Tuhan katakan saling menggigit boleh, tapi jangan saling mematikan. Kenapa? Harus ada kasih. Di mana kita mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan? Di dunia tipu-tipu. Kalau di dalam gereja begini, bukalah topengmu. Semua kita bisa pakai topeng. Betul kan? Topeng. Tapi ketika di luar, di sini tempat kita berlatih, di luar sana prakteknya. Betul? Tapi di sini juga tempat kita saling baku gesek. Iya. Nah, ada yang baku gesek Pak. Benar. Karena ada teori. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik, harus ada digesek. Betul kan? Ada namanya pergesekan ini, manajemen konflik. Ada manajemen konflik. Dikasih konflik dulu semua. Supaya terlihat siapa yang bagus. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal berkata,
memang besi menajamkan besi. Bisa memakai manajemen konflik. Tapi ada pengertian yang lain bahwa besi menajamkan besi artinya bahwa kita harus belajar terhadap orang lain. Berarti bukan manajemen konflik, manajemen pembelajaran. Pak Angki punya kelebihan, saya tidak punya. Saya harus belajar sama Pak Angki. Bukan Pak Angki punya kelebihan, bagaimana saya menjatuhkan Pak Angki supaya saya timbul. Itu bukan. Betul kan? Saya punya kelebihan. Belajarlah dari saya. Bapak Ibu punya kelebihan. Saya belajar dari Bapak Ibu. Bukan, dia lebih. Bagaimana caranya supaya saya sikat dia. Supaya dia jatuh, turun. Bukan. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Bagaimana kita berpegang pada perintah Tuhan? Baca, renungkan, praktekkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang melakukan dan berpegang pada perintah Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan, makanya begini Bapak Ibu, kita tidak usah takut ada di dunia mana. Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita dalam dunia tipu-tipu. Dalam menghadapi orang-orang yang ingin berusaha menjelekan, menjatuhkan kita. Orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan, untuk mengambil posisi kita. Kalau Tuhan yang membela kita, siapa yang dapat menjatuhkan kita? Amin. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Bahwa dikatakan orang benar tidak akan pernah jatuh selama-lamanya. 7 kali jatuh dia tidak akan tergeletak bahwa tangan Tuhan. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bahwa segala perkara akan baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Nah, lanjut. Bagaimana hukum yang berikutnya yang sama? Ada dimensi hukum kasih kepada manusia. 1 Korintus 13. Kita baca satu-satu ya, satu-satu poin. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang sekalipun saya bahasa roh, speaking in tongue, tak putar-putar, saya bicara, berkomunikasi pakai speaking in tongue, tapi firman Tuhan, kalau saya tidak mendasari hidup saya di dalam undang-undang atau hukum kasih itu, dan hukum kasih itu mempengaruhi kehidupan saya, percuma. Sia-sia. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Saudara punya karunia menyembuhkan, bernubuat, karunia roh. Saudara lihat seseorang, saudara tahu kehidupan dosanya. Sekalipun kita mengerti segala rahasia, pengetahuan, memiliki seluruh pengetahuan. Mohon maaf, saya sudah S3. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun saya memiliki iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun ibu-ibu tahu semua resep makanan, jago masak, tapi tidak punya kasih, percuma. Sekalipun semua kita tahu teori manajemen,
Sekalipun kita tahu semua teologi, tapi tidak punya kasih, percuma. Hanyalah hai hambaku yang berbuat jahat, aku tidak mengenal engkau. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ada orang miskin, Bapak Ibu kasih, ada orang kasih, semua yang ada pada kita, kita kasih. Tapi motivasinya bukan karena kasih, tapi kasih. Bukan kasih. Itu tidak ada faedahnya, kata firman Tuhan. Sudah melayani pun, sudah jadi koordinator pun, sudah jadi penatua. Saya pernah muda Bapak Ibu, masih muda tak? Tapi kalau tidak punya kasih, sia-sia. Sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, slide berikutnya, ini praktika dimensi kasih kepada sesama. Ini praktiknya. Kasih itu sabar. Miliki hati yang seluas samudra, itulah kesabaran. Jangan hati yang seperti bak mandi. Saudara dikorek sedikit, dibicarai sedikit, tersinggung. Berarti hati kita masih seperti hati bak mandi. Untung bak mandinya besar, tapi kalau katoang, itu sabar, itu definisi sabar. Sabar menghadapi segala tantangan. Sabar terhadap segala sesuatu. Karena memiliki hati yang luas. Dibicarai orang, sabar. Dikata-katai orang, sabar. Dibilang suaramu tidak bagus, tidak usah jadi singers, sabar. Koreksi diri. Karena banyak orang mau melayani untuk tampil. Mau ada di sini untuk tampil. Ya, sorry, singers kita bagus tadi, bagi-bagi suaranya mantap. Tapi ada yang mau berusaha untuk itu, sabar. Ya. Yang jadi koordinator juga sabar. Mendidik dari awal, pelan-pelan. Ya. Jangan hanya mau mengambil yang sudah jadi. Yang jadi, sudah ini punya karakter biasanya tidak baik. Didik baik-baik. Ya. Karena seperti saya dulu dididik dengan baik, maka saya pun akan mendidik orang dengan baik. Saya dari tidak tahu apa-apa, sampai akhirnya bisa jadi begini. Karena ada yang mendidik saya. Ya. Sabar, murah hati. Murah hati bukan cuma kasih-kasih. Murah hati itu bukan suka traktir. Biasanya ada U di balik B. Murah hati bukan kasih, saya kasih dia supaya dia balas budi. Padahal budi mana mau dibalas. Kasih budi, balas bodi. Ini murah hati. Murah hati itu karena didorong oleh kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Jadi pemberian kita ini karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bukan kita memberi untuk dibalas. Tuhan saya kasih perpuluhan 10 juta, nanti Tuhan kasih saya 100%. Kan firman Tuhan katakan 30, 60, 100. Tapi saya pilih 100 Tuhan. Itu namanya memancing investasi bodong. Kasih itu kasih. Tanpa mengharapkan apa-apa. Saya suka nyanyi lagu guru. Ya, aku jadi pintar karena siapa? Guru pahlawan tanpa jasa. Tapi sekarang guru banyak sertifikasi. Ya, ia tidak cemburu kalau orang lain berhasil. Justru dia mau orang itu dari tidak ada menjadi ada.
Ini kasih, praktek kasih. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Saya lebih daripada yang lain. Ego saya yang saya, pokoknya kalau kau tidak mendengar saya kan sudah ada di sini. Saya sudah koordinator, saya sudah penatua. Saudara tidak terbang toh. Saudara masih ada di bumi toh. Saudara bukan Superman. Saudara bukan Batman. Saudara bukan Spiderman. Atau 007. Saudara manusia. Masih injak bumi? Masih. Justru orang yang sombong akan direndahkan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Harus tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tidak pemarah. Marah boleh? Boleh. Tapi jadi pemarah, tukang marah? Tidak menyimpan kesalahan orang lah. Saya masih berproses di sini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang menjengkelkan. Hati saya bergejolak. Balas kok. Kau kan penatua. Nah, I don't have everything, but I have Jesus. Tidak suka bersuka cita, mentong dia. Apalagi apa istilah bahasa Makassar? Bukan. Kalau orang dapat pacidak kok. Memang toh saya sudah bilang kok pacidak kok. Tidak bersuka cita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu. Tidak membangkit-bangkitkan. Masalah yang kecil jangan dibesarkan. Masalah yang besar padamkan. Kita suka kasih besar-besar sesuatu yang kecil. Terus kemudian sudah jadi besar, kita lari dari tanggung jawab kita. Lempar batu sembunyi tangan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan bertobat. Percaya segala sesuatu. Saya percaya bahwa Pak Arnon bisa jadi pemimpin. Saya percaya yang paling lemah sekalipun di sini bisa jadi pemimpin. Itu namanya berbesar hati. Percaya karena firman Tuhan, apa yang telah dipercayakan kepadamu, percayakan juga kepada orang lain. Jadi kalau ada yang diangkat, kenapa dia bukan saya, dia kan tidak ada apa-apanya, dia kan begini, dia begini. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya bahwa ada kebaikan dari orang-orang itu, walaupun dia sontoloyo. Percaya, karena Tuhan bisa mengubah. Amin. Percaya, saya ditolak, percaya, saya tidak apa-apa. Tapi memang ada bergejolak. Tapi saya percaya, Tuhan bisa. Tuhan bisa angkat seseorang. Amin. Walaupun dia orang itu menyakitkan. Tidak apa-apa. Mengharapkan segala sesuatu. Berharap semuanya baik. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan sampai kapan? Ini ayatnya. Kasih itu tidak berkesudahan. Walaupun suami menjengkelkan, kasih itu tidak walaupun istrimu menjengkelkan, kasih itu tidak walaupun ada teman-teman di sini menjengkelkan, kasih itu tidak, walaupun ada sesama pelayan Tuhan menjengkelkan, kasih itu tidak, walaupun anakmu menjengkelkan, kasih itu tidak, walaupun pendetamu menjengkelkan, kasih itu tidak, walaupun penatuamu menjengkelkan, kasih itu tidak, walaupun saya menjengkelkan saudara, kasih itu tidak kesudahan. Ada yang bilang begini, Pak, kenapa kita tidak pergi suka besuk-besuk orang? Saya memang tipenya tidak suka besuk orang karena saya pernah dibicarai. Itu Pak Hence itu, dulu bukan di sini. Dulu itu suka besuk-besuk orang untuk minta-minta sesuatu. Saya bilang mana buktinya? Yang bilang saya itu ada seorang pemimpin. Makanya saya, kalau ada yang mau saya besuk, mintalah, Pak tolong besuk saya. Ya.
supaya saya menutupi segala sesuatu, menutupi celah, supaya atmosfer kasih saya tetap, saya ada dalam atmosfer kasih Tuhan. Nah, loving God adalah jikalau kamu, ayat terakhir, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi Tuhan, harus menuruti perintah Tuhan. Hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan tadi 1 Korintus 13. Rock ini sudah 18 tahun Bapak Ibu. Sudah akil balik. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Katakan kiri kanan, kasih itu tidak berkesudahan. Kenapa kasih itu tidak berkesudahan? Karena kasih itu harus menjadi hukum kita. Ini adalah dasar kita, betul kan? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Karena kasih itu mempunyai tujuan. Amin. Kasih itu mempunyai tujuan, bukan kasih dah. Bukan. Kasih itu punya tujuan. Tujuannya untuk bisa melihat orang lain lebih baik daripada kita. Amin. Makanya jangan berdebat. Jangan beradu argumentasi. Jangan suka baku gea. Jangan suka gosip. Angkat orang lain. Kalau orang lain ada di bawah kita, jangan tekan dia. Disiplin tanpa kasih, arogansi. Amin. Arogansi akan menutup segala kemungkinan. Mungkin Tuhan percayakan ini yang kamu harus layani. Angkat dia. Sampai sederajat denganmu. Kalau perlu, angkat dia lebih lagi. Kalau dia tidak mau diangkat lagi, tendang supaya naik ke atas. Ya, karena kita mau orang lebih baik dari kita. Saya mau ada orang yang lebih baik dari saya. Kalau saya punya gelar banyak, ada orang yang lebih banyak gelarnya dari saya. Amin. Coba lihat kiri kanan. Saya mau kamu lebih baik dari saya. Tapi kalau sudah begitu jangan iri. Gara-gara saya dia begitu. Baru dia tidak lihat-lihat saya, dia tidak hormati saya. Makan tuh hormat. Makan tuh makan puji. Dan yang terakhir, kasih itu adalah identitas saya dan saudara. Jadi apa yang akan orang lihat tampilan hidup kita? Apa yang kita tampilkan? Kasih. Inilah tampilan kehidupan saya dan saudara. Karena saudara ada dalam dimensi kasih. Dasar saudara adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup dalam kasih. Kami mendasari hidup kami dalam kasih. Nilai-nilai kami adalah kasih. Hidup kami adalah kasih. Tolong kami. Kami masih berproses ke sana. Hamba-Mu juga masih berproses ke sana. Belum sempurna. Kami semua belum sempurna. Kami masih banyak kekurangan. Puji Tuhan. Saya sadar saya banyak kekurangan. Orang yang sadar akan memperbaiki. Orang yang sadar akan belajar. Jangan ciptakan konflik. Ciptakanlah pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.